Bab 287. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ada orang misterius yang mengikuti party grid. Dia memiliki lengan panjang, bibir tebal, dan kulit mengesankan yang sehitam arang. Namanya Qasim, keturunan terakhir orang Nero yang dihancurkan oleh Kekaisaran Sahara, dan asasins utama dengan gelar Shadow King. Harem. Qasim telah mengamati grid dari sebelum dia menjadi duke. Dia selalu menjaga jarak 5 meter dari grid. Baru-baru ini, dia harus meningkatkan jarak ke 7 meter, berkat keterampilan asasins muda bernama Faker. Tapi, itu bukan halangan besar. Masih ada perbedaan besar antara keterampilan Qasim dan Faker. Kota Vampir. Qasim menemukan tujuan party grid. Vampir. Cabang dari kulit iblis, mereka hidup di dunia manusia daripada di neraka. Kekuatan mereka luar biasa. Itu wajar, karena mereka dirancang untuk memburu manusia. Memasuki sarang mereka adalah tindakan bunuh diri. Secara khusus, masalahnya adalah klan True Blood. Duke Grid dapat menangani Viscount. Tapi, petik 1. Dia belum cocok untuk Earl. Qasim yakin akan hal ini, karena dia memiliki pemahaman yang kuat, tentang Grid dan kekuatan anggota Overgearet. Jika mereka bertemu seorang Earl, mereka semua akan musnah. Haruskah dia menghentikannya? Tidak, itu tidak perlu. Berdasarkan pengamatan Qasim, Grid dan kawan-kawan semuanya adalah eksistensi terkutuk yang abadi player. Biaya kematian bagi mereka tidak besar. Terkadang, kekalahan adalah obat yang bagus. Bukankah itu benar, Doran? Mereka telah bertarung ribuan kali, dan kekalahan dalam satu tanding tidak selalu berarti kemenangan di berikutnya. Aku merindukanmu. Doran. Seorang teman yang tumbuh bersama di bawah bimbingan mentor yang sama. Mengapa Grid memiliki cincin Doran yang diwarisi dari mentor mereka? Qasim bertanya. Dia mengikuti Grid untuk mencari tahu alasannya. Tidak butuh waktu lama untuk mencari tahu alasannya. Semua pertanyaannya terjawab, setelah mengetahui jika Grid adalah suami Irene. Namun demikian, alasan dia tinggal bersama Grid adalah, karena dia melihat kemungkinan Grid tumbuh untuk menyaingi Kekaisaran Sahara. Kekaisaran Sahara. Mereka menganiaya minoritas yang tidak bersalah dan memusnahkan mereka, jika mereka menolak tunduk. Qasim memiliki dendam besar terhadap Kekaisaran. Dia ingin menonton Grid suatu hari menghancurkan Kekaisaran. Suruk. Qasim menghilang. Dia akan tinggal di sisi Irene, sampai Grid kembali. Tidak ada yang bisa meraih pergelangan kaki Grid, saat dia tumbuh. Qasim berencana untuk sepenuhnya melindungi Irene, yang sangat dicintai Grid. Piaro sedang bekerja di ladang, Asmopel melatih tentara, dan Qasim bersembunyi di kota. Sekarang Raiden jauh lebih aman daripada ketika Kraugel berada di sini. Itu adalah benteng yang tidak dapat ditembus, kecuali naga atau iblis besar menyerang. Administrator Rabbit dapat mengembangkan kota dengan percaya diri. Dalam beberapa bulan, kita akhirnya bisa lepas dari defisit. Aku harus perlahan menaikkan biaya tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi para pekerja. Apakah cukup, jika aku menaikkannya sebesar 0,1%? Petik 1. Grid tidak menyadari hal ini, tapi ada banyak orang positif di sekitarnya. Semua ini diciptakan oleh perubahan dan pertumbuhan Grid, jadi dia harus bangga. Giant Worm telah dihancurkan. 2.330.900 XP telah diperoleh. Kodok Gurun telah hancur. 2.607.400 XP telah diperoleh. Sangat bagus. Mereka menuju ke kota-kota vampir. Kelompok Grid membunuh makhluk gurun, saat mereka bergerak maju. Sword Pick kagum dari antara mereka. Monster-monster ini memberi terlalu banyak XP. Aku tidak bisa beradaptasi. Monster gurun memberi setidaknya 20% lebih banyak XP daripada monster di lantai atas Kokdungeon. Namun, tidak butuh waktu lama untuk memburu mereka. Ini tidak masuk akal. Itu adalah alasan, mengapa anggota Overgearet memonopoli top ranker, setelah Grid diangkat sebagai penguasa Raiden. Para vampir akan memberikan lebih banyak XP daripada monster gurun. Mungkin, aku bisa mencapai level 307 dalam ekspedisi ini. Pixwood tidak berpikir jika memasuki 10 top ranker adalah mimpi. Di sisi lain, Grid penuh dengan keluhan. XP-nya terlalu rendah. Sebagian besar player meningkatkan level mereka dengan berburu atau quest. Tapi, Grid adalah kasus khusus, yang meningkatkannya melalui raid. Jadi, wajar baginya untuk mengeluh. Menimbang jika para knight dan tetua gereja Rebecca memberi puluhan juta XP, dan Pascal memberi 700 juta XP. 2 juta XP monster gurun, itu mengerikan. Kapan aku bisa mencapai level 300? Pakmas Descendants tidak memiliki konsep peningkatan kelas kedua atau ketiga. Tapi pada level 300, statistiknya melewati kemajuan ketiga, seperti player lainnya. Karena Grid memiliki statistik yang luar biasa tinggi, dia akan secara dramatis diperkuat, saat dia mencapai level 300. Dia memimpikannya hari itu, tapi Grid saat ini hanya level 296. Pengukur XP-nya bahkan belum setengah penuh. Dia menghela nafas, ketika dia tiba-tiba mengingat toko reputasi. Dia berhasil menembus 30.000 reputasi, setelah mendapatkan skill tersembunyi, kemampuan tersegel, dan dapat menggunakan toko reputasi. Dia telah melihatnya kemarin. Ada ramuan yang memberi penggemar XP.
Bagaimana jika dia mengambil ramuan itu, setelah memasuki kota vampir? Aku bisa naik level. Grid membuka toko reputasi. Toko reputasi. Melelahkan. Ini adalah layanan khusus untuk yang terbaik di Satisfy. Segera setelah kalimat ini, kereta emas hanya terlihat oleh mata Grid, jatuh dari langit. Itu sangat mirip dengan kereta emas yang sesekali datang ke pasukan garis depan yang tidak memiliki PX pertukaran pos. Grid yakin jika penemu sistem ini adalah seseorang yang bertugas di militer. Memperkenalkan barang-barang mewah untuk tamu kami. Permen manis. Permen kecil. Permen dengan rasa manis alami adalah yang terbaik. Tidak ada bahan kimia yang ditambahkan. Efek, ketika permen manis ada di mulutmu, semua statistik akan naik 30% selama 5 menit. Asterisk item ini hanya dapat dibeli 5 kali per akun. Harga, 20.000 reputasi. Dimulai dengan produk edisi terbatas yang menawarkan kinerja terbaik untuk kacamata hitam tampan. Bingkai besar adalah puncak kacamata persegi. Itu cukup besar untuk menutupi setengah wajah, sehingga itu akan membantu seseorang terlihat jelek tampan. Efek, terlihat tampan. Asterisk stat cam tidak dibuat atau ditingkatkan. Ini adalah aksesori sederhana tanpa fungsi khusus selain efek visual. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Harga, 5.000 reputasi. Barang yang tidak memiliki kegunaan praktis. Kereta emas. Tidak, Reputation Store menampilkan sekitar 30 produk. Ada produk terbatas acara yang kadang-kadang dirilis. Bagaimanapun juga, Grid hanya membutuhkan satu item saat ini. Di mana ramuan XP? Menemukannya. Petik 1. Pandangan Grid terpaku pada produk tertentu. Draw semuanya. Mesin acak. Dengan harga 999 reputasi, Anda bisa mendapatkan berbagai item secara acak. Asterisk item edisi terbatas tidak termasuk. Asterisk ada kemungkinan tertentu untuk mendapatkan ramuan buff XP. Harga, 999 reputasi. Ini bagus. Satisfy tidak memiliki level maksimum, sehingga penggemar XP dapat secara eksponensial meningkatkan kesenjangan antara player. Ramuan XP yang umum di game biasa, tidak dapat ditemukan di Satisfy. Tapi toko reputasi adalah tempat yang istimewa. Hanya beberapa player yang bisa mengumpulkan prestasi luar biasa ini. Jadi, itu harus menarik bagi mereka. Daya tarik itu adalah ramuan XP penggemar. Grid pergi ke sana dalam sekejap. Biaya murah. Mengapa 999 reputasi, bukan 1000? Ada banyak 20.000 produk di dunia senilai 29.990 won. Ini adalah teknik pemasaran untuk menipu orang. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan ramuan buff dengan harga murah. 999 reputasi. Mengingat dia mendapat 150 reputasi saat membuat item unik dan 500 reputasi dari item legendari, itu bukan harga yang murah. Namun, Grid menilai jika pantas untuk mencoba dan menggunakan 999 reputasi pada mesin gambar. Draw, Anda akan mendapat suatu produk. Kuaruruk. Barang-barang di mesin mulai berputar. Kemudian, setelah beberapa saat berdetak, sebuah item muncul. Selamat, Pretty Hairpin telah diperoleh. Pretty Hairpin. Jepit rambut yang penuh warna dan cantik. Jika Anda memberikannya kepada seorang wanita, dia akan senang. Berat, 0,1. Petik 2 tanda tanya petik 2. Itu adalah hasil dari kehilangan pikiran, karena memikirkan ramuan penggemar XP. Grid sementara lupa tentang peluang game yang seperti ini. Sialan. Jepit rambut biru itu sangat cantik. Itu pasti akan memiliki efek hebat dengan rambut perak Irene. Namun, tidak layak untuk membuang 999 poin reputasi. Grid mengutuk dan mencoba membuang jepit rambut. Tapi akhirnya, dia memasukkannya ke dalam inventorinya. Itu akan menjadi hadiah untuk Irene. Dia membayangkan Irene, dan kemarahannya mereda. Ya, sulit untuk hal-hal terjadi pertama kali. Kedua kalinya, dia akan mencoba undian kedua. Grid membeli putaran lain. Selamat, Anda telah memperoleh tusuk sate paling lezat di dunia. Tusuk sate paling lezat di dunia. Ini adalah tusuk dari kaki belakang anjing neraka yang berusia 100 hari, kemudian dipanggang dengan saus rahasia. Ini adalah rasa tertinggi yang dinikmati perampok gourmet. Ini hanya daging anjing. Ini, Anda gagal. Sayang, tolong cari kesempatan berikutnya. Bahkan ada yang gagal. Sebelum rilis game virtual reality, Grid belum mengalami permainan seluler yang dimainkan kebanyakan orang di dunia. Dia hanya memainkan MMORPG yang bisa ia nikmati di PC-nya. Dia tidak tahu takut menggambar, dan bingung. Sialan, omong kosong. Kemarahan Grid ditujukan pada makhluk tak berdosa. Dalam perjalanan ke kota vampir, Grid membunuh lebih banyak monster daripada siapapun. Bahkan, Pon dan Regas terkejut dengan perburuannya yang cepat. Grid benar-benar termotivasi. Dia dalam posisi tinggi. Jadi, dia merasakan rasa tanggung jawab yang kuat. Grid telah menjadi lebih matang setelah penggabungan guild. Benar-benar luar biasa. Petik 2. Bias menakutkan. Dipenuhi dengan kesalahpahaman, party Grid akhirnya tiba di kota vampir.